untuk siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dunia kami menuntut kecepatan dalam segala hal lebih lagi ya Tuhan. Dan hidup kami menjadi terseret-seret, hidup menjadi gopoh, serba bising, dan meletihkan. Jarang ada waktu untuk kami diam dan mendengar suara-Mu, atau mendengar suara nurani kami, atau mendengarkan ungkapan hati orang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami menemukan kembali hikmat dan ilmu zaman dulu, teduh di hadapan Tuhan, memiliki hati yang tenang, dan dapat mendengar bisikan-Mu yang kerap disampaikan di dalam kesunyian dengan suara yang lembut. Kami mengucap syukur karena setiap hari pertama pekan yang baru Engkau menyediakan kami kesempatan, paling tidak seminggu sekali, untuk teduh di hadapan-Mu bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hadirlah dengan berkat-Mu dan ajarlah kami. Engkaulah yang berbicara kepada kami, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan tidak berguna. Kiranya Engkau berikan hikmat dan tuntunan untuk menjelaskan firman Tuhan. Terima kasih, dan berkati juga adik-adik dan anak-anak kami yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan pengajar mereka. Demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, tahun ini kita mengangkat sebuah tema yang sudah saya sebutkan pada awal tahun, yaitu apa tema tahun kita? Tahun 2010. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya, ada orang sehat jasmani, tapi rohani tidak sehat, itu jadi masalah. Ketika di Solo,
Gereja yang saya rintis dan layani memiliki sebuah balai pengobatan, dan balai pengobatan itu banyak melayani orang-orang yang terganggu jiwanya, saudara-saudara, yang sakit ingatan. Orang-orang yang terganggu batinnya itu, entah di mana sumbernya kita tidak tahu. Mereka itu secara jasmani itu sehat sekali. Kalau dibawa ke laboratorium, dites, tekanan darah mereka bagus, kolesterol nggak ada, kolesterolnya artinya oke, semuanya bagus, saudara-saudara. Nggak ada sakit gula dan sebagainya. Tenaga mereka kuat sekali. Kalau mereka lagi mengamuk, mereka bisa cabut pohon. Nah, secara jasmani sehat, tetapi secara rohani something wrong. Kasihan sekali, dan itu mengganggu kehidupan mereka. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani membuat orang relatif panjang umur. Setuju? Kalau orang mau panjang umur, dia harus sehat jasmani dong. Meskipun ada orang sehat jasmani tidak panjang umur juga ada. Ya, sehat jasmani baru umur belasan tahun kecelakaan sepeda motor, kecelakaan tengah jalan, dia meninggal, tidak panjang umur. Tetapi umumnya kalau orang mau panjang umur, dia harus sehat jasmani. Hari ini saya mengangkat tema resep panjang umur dan bahagia. Kalau saudara harus pilih antara either panjang umur atau bahagia, kita pilih yang mana? Bahagia. Biar pendek umur asal bahagia, setuju? Panjang, kedua-duanya. Pilih satu. Kalau mesti pilih satu, untuk kita mengerti bahwa bahagia itu lebih penting daripada panjang umur. Meskipun kita mengharapkan, kita merindukan panjang umur, setuju? Tetapi buat apa panjang umur kalau nggak bahagia? Ya, kalau panjang umur tapi setiap hari makan hati, bukan makan sate hati, makan hati, tidak happy, ada masalah terus. Tidak enak hidup seperti itu. Jadi benarlah sebuah lagu yang sering dinyanyikan di ulang tahun itu, selamat panjang umur kami ucapkan, ya. Selamat panjang umur kita mendoakan, selamat panjang umur, Bahagia, sehat sentosa. Yang terakhir penting, selamat panjang umur dan bahagia. Ingat semua lagu itu. Itu lagu digubah dengan kata-kata yang sangat bijak. Ya, ada lagu yang panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Mulia artinya apa tuh? Mulia artinya kaya, berkedudukan, berpangkat, ya kan? Tapi kalau tidak bahagia, buat apa? Setuju? Jadi di sini ada yang sudah lanjut usia, panjang umur, senyum simpul, merenungkan, aku bahagianya. Ada yang muda-muda mengharapkan panjang umur, kita harus juga merindukan selain panjang umur, harus bahagia. Sehat jasmani, sehat rohani. Awal tahun ini kita merenungkan, kita perlu untuk melatih diri kita beribadah. Beribadah dalam artian bukan cuma seminggu sekali tentang kebaktian, tapi melatih diri untuk hidup. Saya menyegarkan kembali khotbah hari itu. Hidup apa? Hidup saleh, godly, memiliki kesehatan rohani. Jadi melatih diri beribadah artinya melatih diri untuk memiliki kesehatan rohani. Sebab orang yang sehat rohani, Rasul Paulus mengatakan, mendapatkan manfaat bukan cuma untuk hidup di seberang sana yang dikatakan di sorga dalam kekekalan, tapi juga mendapat manfaat untuk kehidupan sekarang ini. Orang yang sehat rohani itu akan mempengaruhi kesehatan jasmaninya, dan
cepat atau lambat itu mempengaruhi mengenai panjang pendek umurnya juga secara general, secara umumnya. Bagaimana hubungannya sehat rohani membuat kita sehat jasmani? Dan bagaimana kita mendapatkan resep untuk bisa panjang umur dan bahagia? Kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. Saudara semua punya Alkitab, bukan? Kita baca bersama-sama dengan suara yang cukup keras.